Jadi di matkul olahraga pada lansia ini kita mempelajari bentuk fisiologi dari lansia, kemudian secara psikologis lansia, ada definisi lansia, ciri-ciri lansia, proses menua, hambatannya apa, permasalahannya apa, terus pendekatan kebutuhannya itu apa aja, dan satu lagi yang penting olahraga apa aja yang harus dilaksanakan pada waktu lansia. Menurut saya mata kuliah sangat penting karena materi dari mata kuliah ini sangat berkaitan dengan masa depannya kita. Nah, materinya itu berisi tentang apa yang akan dialami oleh semua orang. Jadi bisa menjadi bekal untuk kita ke depannya dan apa aja yang harus kita lakukan pada saat ini juga gitu. Lansia-lansia pada saat ini tuh kan jadi sering mager atau nggak ada kegiatan. Mereka merasa mereka udah tua dan nggak ada aktivitas yang dilakuin. Nah, padahal di balik itu banyak sekali olahraga-olahraga yang bisa mereka lakukan untuk mempertahankan kondisi fisiknya biar tetap bugar, biar tetap sehat dan pola hidupnya juga tetap ikut sehat. Bentuk praktiknya itu seperti kita melakukan pengunjungan terhadap pengumpulan lansia, seperti di posyandu, seperti di balai RW, apalagi di kumpulan-kumpulan seperti Panti Jombo gitu. Nah, kita memberikan edukasi bagaimana sih olahraga yang cocok buat lansia, terus bagaimana kesehatannya harus dijaga, apa aja yang harus dilakukan untuk para lansia, dan satu penting lagi, kebugaran secara spontaneous itu gimana gitu. Karena kita outputnya itu by project, jadi setelah melakukan kuliah itu kita disuruh untuk melakukan observasi. Kalau saya sendiri kemarin itu melakukan tes mulai dari tes medical check up, terus juga tes kelenturan, kemudian kecepatan lansia selama berjalan. Bisa disebut itu antropometri, mulai dari ukuran panjang tangan, panjang kaki. Nah, itu semuanya itu mempengaruhi kemampuan lansia untuk melakukan gerak olahraganya seperti itu. Kayak semisal panjang tangan dan panjang kaki untuk kelenturan, terus kemudian kecepatan, terus kemudian ketahanan. Salah satunya kita menerapkan olahraga senam lansia. Nah, di situ olahraganya tuh beda dengan senam pada umumnya. Biasanya kalau senam pada umumnya tuh ada senam SKJ gitu kan, ada senam aerobik juga. Tetapi untuk lansia itu berbeda. Dari intensitasnya itu lebih rendah dan gerakannya tuh lebih simpel. Karena memperhatikan kondisi tubuhnya juga gimana, terus cara kayak gerak-gerak ototnya itu gimana, kondisi tulangnya itu gimana gitu. Kalau menurut saya pribadi manfaatnya sangat banyak ya Kak, karena secara tidak langsung itu kayak membekali kita memahami kondisi orang tua kita masing-masing, terus kemudian bisa menjadi rekomendasi pada saat orang tua kita nanti sudah usia senja itu harus apa yang harus dilakukan seperti itu. Olahraga adalah investasi di masa tua kita nanti. Nah, di sini kita juga mendapatkan gambaran apa aja yang harus kita lakukan ke depannya. Dan sekaligus memberi kita peringatan bahwasanya kalau misalkan kita pengen hidup sehat sejak dini, dan itu akan berpengaruh ke depannya dan kita akan menjadi lansia yang sehat juga. Nah, salah satunya kita bisa melaksanakan yaitu dengan jogging minimal 30 menit per hari. Kalau enggak, minimal seminggu 1 kali kita wajib olahraga gitu aja. Dan itu juga bisa menjadikan hobi kita menjadi lebih banyak dan jam terbang kita juga lebih banyak lagi, mengisi waktu luang daripada kita gabut, apalagi kita cuma rebahan aja, itu bakal pengaruh ke depannya kita nanti gitu Kak.